Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Perkembangan moda transportasi angkutan darat dari tahun ke tahun selalu meningkat, baik itu pada fitur-fitur kendaraan maupun peraturannya. Salah satu fitur kendaraan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah spion mobil. Sedikit informasi bahwa penemuan kaca spion mobil berasal dari ketidaksengajaan. Sejarah mencatat, penggunaan cermin pada kendaraan dilakukan pertama kali oleh Ray Harun, seorang pembalap IndyCar, atau Indianapolis 500 pada 1911 silam. Idealnya dalam satu unit mobil balap Indy terdiri dari dua orang, satu sebagai pengemudi dan di sebelahnya ada mekanik yang memantau kerja mesin maupun komponen lain, sekaligus pengamat situasi saat balapan berlangsung, untuk kemudian melaporkannya ke pembalap. Secara kebetulan seorang pembalap IndyCar bernama Ray Harun, menjelang balapan dimulai, Harun sulit menemukan mekaniknya. Alhasil untuk mengakalinya, dia sematkan cermin di mobilnya. Trik yang dilakukan ternyata berbuah manis. Harun justru memenangi kompetisi tersebut. Ini karena beban mobil jadi lebih ringan tanpa mekanik di sampingnya, dan lebih mudah mengendalikan mobil dengan memantau keadaan lewat cerminnya tadi. Sejarah transportasi zaman dulu, di mana peraturannya amat sangat berbeda dengan di zaman milenium ini. Zaman dulu memang volume dan arus kendaraan sangat jarang. Ada fakta yang menarik sebetulnya jika bahas transportasi jadul. Awal-awal produksi kendaraan bermotor terutama mobil, belum dilengkapi spion, dan pada episode Sang Penemu di Dunia Otomotif bagian keempat ini pokok bahasan kita adalah siapakah yang menemukan spion. Mari sama-sama kita bahas. Apa jadinya jika kendaraan zaman kini tidak dilengkapi kaca spion? Mungkin akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, dan kaca spion sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah kendaraan, baik kendaraan roda 4, truk, maupun roda 2. Ibaratnya hilangnya kaca spion maka hilanglah separuh kendali kita terhadap kendaraan tersebut. Walaupun awal penggunaan kaca spion telah dipakai oleh seorang pembalap Indianapolis 500, yakni Ray Harun, sayangnya penemuan dan penggunaan kaca spion tersebut tidaklah dipatenkan sebagai sebuah penemuan. Pengembangan komponen cermin yang sekarang lazim disebut spion itu kemudian dilakukan Elmer Berger. Pria berkebangsaan Amerika Serikat inilah yang pertama kali memiliki paten atas kaca spion mobil pada 1921. Berger yang pertama kali memproduksinya untuk diperjualbelikan secara umum. Saat itu spion belum dijadikan sebagai piranti wajib, sehingga masih sebatas aksesori pelengkap. Dalam perkembangannya, cermin ini dijual dengan sebutan mata-mata polisi atau cab spotter. Ini karena pengemudinya bisa melihat ke arah belakang, apakah ada polisi yang membuntutinya atau tidak. Saat itu Berger menjualnya dengan harga $4. Bentuknya berupa pelat besi ditambah cermin, berukuran 3x7 inci, yang ditempatkan di atas windshield mobil. Penggunaan spion lambat laun mulai diperlukan di setiap kendaraan. Oleh karena itu bentuk dan posisinya tak melulu ada pada kaca depan. Lalu muncul spion samping yang ditempatkan pada fender depan, cover ban cadangan, atau bahkan di atas panel pintu sisi pengemudi, sehingga apabila sang sopir ingin melihat kondisi belakang mobil harus melirik ke atas, dan ini lama-kelamaan akan membuat leher supir menjadi kaku dan pusing. Hingga akhir tahun 1960, spion masih menjadi aksesoris pelengkap mobil, walaupun sudah masuk dalam kategori keselamatan, tetapi belum menjadi kelengkapan standar. Selang beberapa tahun inovasi spion kembali ditemukan. Bentuknya malah terlihat aneh tapi peranannya sangat besar. Jadi bentuknya merupakan dua cermin yang saling berhadapan dengan posisi yang tidak simetris. Satu cermin posisinya sedikit ke arah luar kendaraan dan sisanya ke dalam.
Ini sengaja dibuat agar pengemudi bisa melihat refleksi antar satu cermin dengan cermin lainnya. Spion ini dinamakan passing eye mirror. Spion ini diletakkan pada pilar pintu bagian atas. Fungsinya dibutuhkan pada saat hendak menyalip truk di depan. Maklum jalanan di Amerika Serikat saat itu masih berupa dua lajur yang berlawanan. Sebelum menyalip, pengemudi harus memastikan kondisinya aman alias tidak ada mobil yang melintas dari arah depan. Cara memastikannya dengan dua cermin tadi. Pengemudi tinggal melihat pantulan cermin, sehingga memudahkan memantau blind spot tanpa harus mengeluarkan kepala dari jendela. Kini macam-macam hasil inovasi spion mulai banyak ditemukan. Mulai berteknologi kamera 360 derajat, menggunakan kamera, ada tambahan indikator untuk blind spot warning, sampai fitur penghangat supaya tidak berembun. Baiklah Sobat DC Mania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang penemuan spion sebagai kelengkapan standar mobil. Semoga informasi ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around.